We are glad to be with you this morning. Ya, kami senang bisa bersama dengan saudara pagi hari ini. Thank you for Pastor Junaidi Ya, terima kasih untuk Pak Junaidi and his wife. dan juga Ibu. The last I met them was in a restaurant. Kali terakhir ketemu kita di restoran ya Pak We ya. were eating and turned back and saw it was him. Ya, ketika kami sedang makan, lihat ke belakang, ada Pak That Junaidi was dengan just istri. after I just arrived from Kuala Lumpur. Nah, itu baru saja saya tiba dari Kuala Lumpur. And we could not arrange the time except for today. Ya, kami nggak bisa atur waktu kecuali untuk That hari was ini. just after arriving from Kuala Nah, Lumpur. itu baru aja dari airport, saya baru tiba dari This Kuala is Lumpur. just after this I'm back to Kuala Lumpur. Tapi hari ini, setelah ini saya harus pulang lagi ke Kuala Lumpur. So good to see you, Pastor. Jadi sungguh senang bisa melihat Now Bapak. I was very fascinated by the worship leader. Ya, saya sangat terpana ya dengan WL kita pemimpin pujian. Luar biasa, yeah. Your biasa. movements are so good, yeah. Yeah, But one word you told me just now. Ya, ada satu kata yang tadi disebut ya. Jangan takut, ya. Amen. He said, he is our friend. Ya, kita sebut katanya Yesus itu sahabat kita. Benar ya, Benar nggak sih Yesus sahabat kita? benar ya. Do you know when God called Moses, my friend? Saudara tahu nggak kapan Allah baru bisa menyebut Musa tuh sahabat? Only two places God calls people friend. Karena apa, hanya di dua tempat nih Allah menyebut manusia itu sebagai One sahabat was dia. Moses, Satu dia panggil Musa sahabatnya. another was the Yang disciples. satunya lagi adalah murid-muridnya. He said, you don't call me master anymore. Ketika Yesus mau pergi kan dia bilang, kamu sekarang tidak memanggil aku Now guru you lagi. call me friend. Sekarang engkau memanggil aku dengan panggilan So sahabat. to Moses, when will God call him Jadi Moses? buat Musa, kapan Allah bisa memanggil dia sebagai sahabat? To Abraham, Lalu kepada Abraham, when did God say, my friend? kapan juga Allah menyebut Abraham sahabatku? I will not let my friend not know. Bahkan aku tidak akan membuat sahabatku tuh nggak tahu. People of God, Ma Tuhan. to be a friend of God, you go through many stages. Yang namanya mau jadi sahabat Tuhan, nggak segampang yang kamu pikir. Mesti lewatin berapa kali lembah kekelaman dulu. It took almost about 42 years for God to call Abraham my friend. Kalau yang namanya Abraham aja baru bisa dipanggil Tuhan setelah dia mengalami proses 40-an 2 tahun kali. From Genesis chapter 12, Dari kejadian 12 right up to Genesis chapter sampai 22, kejadian 26. 22, 26 lagi bahkan. Amen. Only after 26, Setelah dia lewatin semua When was that? ujiannya, kapan? when he presented his son, Waktu Abraham berani mengkorbankan anak satu-satunya. his only begotten son. Pada waktu Abraham udah berani menyerahkan yang paling berharga punya dia. He took the knife. Waktu itu ketika dia mengangkat pisaunya. You know how they Tahu kan kill the kalau orang child? yang namanya mau bukannya membunuh ya. Kalau bunuh kita tusuk aja. Menyelai. Menyembeli. Itu lehernya Take the dikerak. knife and cut the throat of the Yang son. namanya anaknya udah ditaruh di altarnya, udah diikat, itu anak diam aja ngeliatin bapaknya, itu bapak pegang If you just pisau. want to poke like that, you put the knife behind like that, ask the son to close their eyes and pop, Iya, kill him. kalau kamu mau bunuh anak kamu begitu aja mah gampang, ikat dia, bunuh dari tusuk dari belakang aja atau anak kamu lihat kamu, No, kamu jangan nggak lihat lihat di dia. belakang. Minta dia tutup Minta mata. ada tutup mata, Amen. Plug, finish. tinggal tusuk dia habis. But no, eyes was open. Bayangin, mata Ishak kebuka, He took the knife. Abraham udah pegang ini pisau. The moment you want to put the knife on, Begitu dia mau keret itu leher. meaning obedience to God is to that extent you lose your best. Yaitu ketaatan mutlak kepada Tuhan itu sampai kamu rela kehilangan yang paling berharga di The dalam most kehidupan. valuable thing in their life. Hal yang paling berharga di dalam kehidupan You're kamu. willing to God, give it Kamu to God. rela tuh serahin deh ke Tuhan. That's when God calls you. Baru pada saat itu Tuhan bisa panggil kamu, ini sahabatku. Have you come to the stage? Sudah sampai di dalam tahapan itu? Enak aja sekarang anybody say Tuhan itu Gini Tuhan loh, saya. kamu boleh panggil Tuhan sahabat kamu. Tapi Tuhan panggil kamu sahabat apa enggak saya enggak tahu. Tuhan lihat kamu, siapa kamu? Nanti kalau Tuhan bilang, emang kamu siapa saya? You call me friend, but lu siapa? Mau enggak kalau sampai kita Tuhan kau sahabatku. Tapi kalau Tuhan bilang, emang lu siapa? Lu siapa? Haleluya. Bahaya Amen. kan? I just want you to think about it. Ya. Jadi kadang-kadang setiap kata, setiap pujian yang kita keluarkan dari mulut itu harus benar-benar You know why? berarti. Kenapa? Today a lot of songwriters have not experienced true walking with God. Kenapa? Banyak kan sekarang yang namanya pengarang lagu, belum tentu dia punya pengalaman benar-benar seperti itu dengan Tuhannya. When they experience the walk with God like that, Kalau mereka benar-benar punya pengalaman jalan dengan Tuhan seperti itu, the words are become deeper itu and deeper. artinya apa? Setiap kata, setiap lagu yang kamu nyanyikan, pujikan, penyembahan itu bisa nusuk hati kamu loh. Amen. You know why?
Kenapa? Because experience Karena writes itu the dia song. tulis dari pengalaman dia sendiri. Not just a lyric Bukan that come hanya from your sekedar mind. lirik, ini lagu enak aja kata-katanya. Hallelujah. So people of God, Tuhan. I wish Saya berharap, all of us become his saya friend. berharap kita semua dipanggil Tuhan, kamu sahabatku. But Tapi, be ready for the process. ya siap-siaplah kalau mau dipanggil sahabat, tunggu dia proses dulu. Hallelujah. He molds you up. Jadi kalau diproses jangan mengeluh ya kalau lagi dibentuk. You know why? Kenapa? Because when you become his friend, Karena kalau saudara jadi sahabatnya, God talk to you. kan yang namanya sahabat, ya kita bisa, badi-badi kan? Amen. You know Bisa one day apa God aja, said to kan? Moses, Saudara tahu Tuhan bilang apa? Moses. Musa, I'm fed up with this fellow's life. udah jenuh nih sama orang-orang I'm ini. terribly fed up with this Aku Israelite. udah bosan, udah Ya jenuh sama udahlah, aku bangsa udah ini. capek. Capek sama bangsa You Israel. and Aaron step Udah aside. kamu sama Harun ke pinggir. I'm going to kill all of them. Aku mau bunuh dia semua. What did Moses say? Musa bilang apa? Oh, janganlah Tuhan. Jangan gitu dong. Amen. Can you imagine? Bayangin loh. Friend talking to a friend, no. Kalau sahabat ngomong sama sahabat kan bisa kasih nasihat. Don't, Udahlah nggak usah lah, jangan dibunuh dong. yalah. Malu lah kalau dibunuh. Iya kan kita kayak ngomong sama teman baik gimana sih? And then God said, yalah benar juga lah ya Moses ya. Can you see the friend now? Jadi yang namanya percakapan temen kan beda kan. He said, Sama ya, kita ketemu sama Bapak, sama ketemu sama Tuhan kan. So God said, ya oke lah Moses. Ya Tuhan. Ya oke, udahlah. Oke, ya udah. Tapi aku nggak mau ke kamu. Sampai Tuhan bilang, ya udah. Tapi aku nggak mau ya jalan sama kamu. I won't go in front of you. Aku nggak mau jalan di depan I kamu. just wait at the back aja. Aku nunggu aja di belakang. So Musa kata, Tuhan jangan gitu Sampai-sampai dong. Musa ngerengek lagi. Amen. Wah, kalau kamu nggak menyertai aku nggak mau jalan. Enggak, jangan sebel dengan aku juga. Haleluya. If you don't go, I don't go. Salah. Kan Musa sendiri bilang kau tidak berjalan bersamaku. I won't go. Aku nggak mau jalan. Kan you are my teman kan? Kan katanya sahabat nih. Amen. Sahabat ini must walk together kan? Sahabat dong, jalan sama-sama dong. So God said, ya udahlah Musa. Ya udahlah Musa. I will walk with you lah. Ya aku jalan. Amen. God can change his mind because he loves you. Jadi Tuhan itu bisa berubah pikiran karena apa? God Karena can memang dia itu change sahabat kamu. his stand, his anger because you are his friend. Jadi Tuhan itu bisa mengubah Luar kemurkaannya biasa, itu ya. karena apa? Anggap sahabatnya. That's how good this God is. Jadi Yeah? sebegitu baiknya Tuhan But itu today buat I want kita. to take you to something that will make you even think deeper. Ya, tetapi hari ini saya ingin membawa saudara lihat ya, supaya saudara apa? Pikir lagi, Amen. ingat-ingat lagi. Amen. Now put on your seatbelt now. Pasang sabuk pengaman katanya. Okay, we're going to take off now. Kita mau take off sekarang. Hallelujah. Now, Amen. In Matthew chapter 7, Di dalam Injil Matius 7, verse 21 to 23. ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 firman Tuhan katakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amen. Kamu kenal saya enggak? Enggak kenal. Udah kali kedua saya udah tahu. Tapi belum kenal. Amen. Udah lihat tapi belum kenal ya. Udah lihat, tahu aja kan belum tentu kenal kan? Amen. Can you imagine God says there, Saudara bayangin loh Tuhan bilang. I never knew you. Saudara bayangkan kalau sampai Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. But you said, I cast out the demon in your name. Tapi kamu di ayat 22 bilang, loh Tuhan aku udah mengusir setan nih di dalam namamu. Amen. I did miracles in your Aku name. melakukan mujizat di dalam namamu. I did prophesy. Aku bernubuat lagi. God said, but I never knew. Kok kenapa Tuhan bisa bilang aku gak pernah kenal Never kamu ya? knew means when? Gak pernah tuh artinya kapan? From when? Dari kapan From Tuhan when bilang? he did not know. Jadi dari kapan Tuhan tuh gak kenal Never orang-orang ini? knew means from the beginning you started your ministry, you started being a Christian, you started walking with Jesus. He said, I never knew. Jadi pada waktu Yesus katakan aku nggak pernah itu artinya apa? Sejak kamu jadi orang Kristen, sejak kamu masuk pelayanan, sejak kamu bisa melakukan apa yang I dikatakan never ayat knew 22, Yesus bilang aku gak kenal kamu loh. Kok kenapa ya? Kok bisa? Pernah berpikir enggak? Pernah gak berpikir? Apalagi kita yang di dalam Hanya pelayanan loh. satu bapak aja bilang, yes saya pernah berpikir. Amin. Dapatnya apa Pak? Selepas berpikir begitu rasanya rasa takut nggak? Did you Ini feel? kan, ini ayat nih waktu kita baca, apalagi kita yang melayani ya.
takut nggak? Did you get scared? Takut nggak waktu baca ayat ini? Did you feel that? Aduh, one day, Aduh, kalau sampai nanti di hari penghakiman Tuhan bilang aku nggak I kenal be kamu, there. gimana loh? have you thought about it? Pernah nggak kita pikirin di akhirnya nanti loh? Jangan sekarang, nantinya. Now, why do we have to think that? Kenapa kita mesti pikirin? This is how we check our balance. Kenapa? Di sini kita selalu periksa terus. Whether I am actually on the road with God. Bahwa saya tiap hari, tiap waktu jalannya ini di jalan Tuhan. Because enggak? we have got so much of pressure in this world. Kenapa? Di dalam dunia ini kan kita punya banyak tekanan. So many tekanan. Begitu banyak tekanan. Sometimes we want to be like that, sometimes want to be like that, sometimes like be like that, sometimes we have to compromise. Kadang-kadang apa jujur aja hidup di dalam dunia ini kalau masih ada dagingnya. Mau kayak orang itu, mau kayak dia, mau kayak yang ini. Kadang-kadang mau kemauannya. Kalau ini, nggak itu. jadi kaya, dia nggak kasih kita kaya. Nggak boleh makan. Amen. The compromises of the world. Yang namanya kompromian dunia. Why? Kenapa? Because you look at the answer here. Coba saudara perhatikan jawabannya. In verse 13 and 14, Ayat 13 dan 14. Jesus give him the first stage of life. Kenapa? Yesus sudah kasih kita ini tahapan pertama nih. Kalau kamu mau ikut aku dulu nih, syaratnya nih. Ayat 13, 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amen. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Amen. Now people of God, Tuhan, Jesus gave a tip of the iceberg. Yesus itu udah kasih yang namanya nih. Ya, Yeah, just cara-caranya nih. Yeah, just the beginning. Ini baru awalnya. Amen. What did he say? Apa yang dikatakan? He says, if you enter by the narrow gate. Masuklah melalui jalan yang sesak. Amen. Narrow, yeah. Yang sempit. And wide is the gate and broad is the way which leads to destruction. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. What do you mean by that? Maksudnya apa? What do you mean by wide is the broad Apa sih and yang broad is the way? dimaksud? Yaitu dengan jalannya lebar, Meaning- luas. Maksudnya? Maksudnya? In the church context today, Kalau di dalam konteks In gereja our sekarang life ini, context today, di dalam kehidupan sekarang ini, whatever you do nggak apa-apa. apapun yang kamu mau lakukan di gereja Tuhan, nggak apa-apa lah. Apa aja boleh. In Chinese they say, ya nggak apa-apa. Cincai-cincai lah. Cincai aja, sap-sap soya. Sap-sap soy katanya. Haleluya. Orang Malaysia ya, orang sap-sap Kantonis soy. bilang Kanton. sap-sap soy gitu. Sap-sap soya. Cincai-cincai ya. Amen. Close one eye lah. Ya nggak apa-apa lah, tutup Nggak sebelah apa-apa mata, lah. Tuhan kita kan Pokoknya baik. we are doing for God. Pokoknya kan yang penting kita lakukan buat Tuhan. Whatever we do for God kan. Apapun yang kita lakukan kan buat Tuhan juga. Never mind lah. Nggak apa-apa. Pokoknya we are doing it for God. Pokoknya kita lakukan But buat God says Tuhan. no. Tuhan bilang enggak. I have my standard. Aku punya standar loh. Ini kelihatan semuanya belum sarapan ya. Haleluya, udah ya. When you say hari ini ada dapat apa? Bread of life ya. Oh, hari ini dapat roti hidup. Nah, roti hidup saya, I told to Ibu Lili just now. Saya sebenarnya mau makan roti, saya lapar. Pak Mu tuh baru bercanda katanya. Lapar juga Amen. nih mau dapat roti katanya. Haleluya. So people of God, Ma Tuhan. remember ya. Ingat. Everything or anything you can do. Jadi apapun, segala sesuatu yang kita lakukan, Yeah, you can do it. kita nggak bisa lakukan. Gak apa-apa. But, that is a standard. Tapi kan apapun yang mau kita lakukan ada standarnya. Today, the world that we live in today, Dunia yang kita jalani sekarang the ini, church we live in today, gereja yang kita jalani, will accept anything new. jadi apapun yang baru, gereja Tuhan tuh gampang aja terima. Kenapa? Kenapa? Baru. Karena kita anggap, wah ini Kita mau baru. semuanya baru. Am I right? Benar gak? We want everything new. Kita mau semua-muanya baru. Ini Bapak main musik itu karena firman saya keluar, dia keluar gitu ya. Oh itu, you're flowing with my firman ya. Haleluya. Nah, everything but new. Apa-apa baru. Everything want new. Apa-apa baru. I tell you something. Saya kasih tahu sesuatu. Jesus gives everything new. Bahwa Yesus kasih kita setiap waktu baru kok. Where? Kapan? Where? Kapan? On your knees. Kalau kita udah berlutut dulu di hadapan dia. When you wait upon God 1 hour, Kalau kita udah menunggu di bawah kaki Tuhan 1 2 jam. hours, 2 jam. 3 hours, 3 jam. days, Ya hari weeks, demi hari, minggu months, demi minggu, berbulan-bulan. waiting for Him to hear. Sampai dengar Tuhan bicara sama kamu. That's where the newness comes. Baru pembaruan itu terjadi. When that newness comes in, Pada waktu pembaruan itu it terjadi, opens up the spiritual man inside you. itu yang akan membuka yaitu apa? Mata rohani kerohanian kamu itu. Your spiritual man is open. Jadi manusia rohanimu terbuka. The same Bible you read becomes new. Artinya gini loh,
kalau manusia rohani kamu yang diperbarui demi hari setiap hari. Setiap kali saudara baca ini Alkitab berulang-ulang kali. It's itu new. pewahyuannya akan baru It's terus. new. Akan baru You may say, terus. hey, I've read the Bible this again the last time, but it was not like that. But how come now I read it? It's new. Pernah gak saudara baca firman Tuhan? Ayat ini saya udah baca, udah berulang-ulang nih. Hari ini baca, kok artinya seperti ini? Kok besok baca beda lagi? Kok besok beda lagi? Kenapa, Padahal Pak? ayatnya sama. Kenapa? 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 He does everything new. Ya karena memang Tuhan lakukan buat kita tiap hari. For baru. whom? Buat siapa? For whom? Buat siapa? Everybody? Buat semua orang Kristen. No. Enggak. No. Enggak. Only the people who are hungry. Hanya untuk orang yang merasa lapar dan haus. Hallelujah. Only those who are hungry searching him. Hanya orang yang haus jangan I lapar cari want dia. the best from you. Aku mau yang I terbaik tell dari my God, Aku bilang sama I Tuhan. give my best to you. Saya bilang sama Tuhan, saya kasih yang terbaik punya saya padamu Tuhan. Amen. I give my best. Saya kasih yang terbaik. But Tapi I want the best from you. ya udah, kalau saya berani kasih yang terbaik punya saya juga bisa tuntut yang terbaik dari dia. If you don't give the best, don't expect the best from Jadi God. kalau kamu kasihnya setengah-setengah ya jangan harapin yang baik dari Tuhan. Hallelujah. If you want kaya, you cannot get butter. Kalau saudara mintanya Sri Kaya jangan harap didapat mentega. Hallelujah. So people of God, Tuhan. give the best. Kasih yang terbaik. What is the best you give? Apa sih yang terbaik yang saudara bisa Money? kasih? Uangmu. Only your money? Hanya ukuran uang. No. Enggak. Money is only the upgraded quality of a toilet paper. Uang itu hanyalah lembaran kertas yang kualitasnya itu lebih bagus dari kertas ini nih. Have you seen toilet paper? Pernah nggak lihat kertas toilet? Ini. You have seen that? Huh? Now you assume, ya. Coba bayangin. Let's assume. You Bayangin. go to toilet, you don't have toilet paper Kalau there. misalkan saudara masuk toilet, ini nggak ada di sana. Can you use the one? Maaf ya, kamu bisa pakai uang kertas mau 100.000, 50.000 buat cebokan. Bisa nggak? Bisa nggak cebokan pakai uang kertas? Semuanya kaget sih. Kan kamu bilang itu lebih berharga kan dari ini kan? Gak enak kan? Kan itu uang kertas kan keras, mana enak sih buat cebokan gitu loh. Remember ya, Iya. the money you have is not even useful in the toilet. Bahkan yang namanya uang yang kamu punya di dompet kamu dipakai di toilet aja nggak bisa. Hello? That's the quality of money. Ya itulah kualitas So uang. what is the best? Jadi yang terbaik apa? It's not the money. Bukan ukuran uang, It's your life. tapi hidupmu sendiri. Your life. Hidupmu, Your time. waktumu, Your energy. tenagamu, Your thoughts. pikiranmu, Your desire. keinginanmu, Your ambition. ambisimu. Everything must be Jesus. Semua-muanya itu harus untuk Yesus. Hallelujah. That is when you give the best. Baru pada saat itu kamu beri yang And terbaik. when you give the best, Kalau kamu berikan yang terbaik, I have news for you. saya punya kabar This buat God saudara. Tuhan ini Will not give you second class. tidak akan memberikan kamu yang kualitas KW-KW-an. Amen. Kalau mau KW-KW, you go to what do you call that? Mangga 2. Mangga dua. Yeah. 2 mangoes, yeah. Hallelujah. Go Mangga 2. You can get all the KW-KW. All the people coming out with a what Louis Vuitton bags. Woo! Tapi KW. Amen. A lot of people like that in the church. Ya banyak juga kan orang seperti itu di gereja. Hallelujah. Bahasa roh, dengar. You suara dengar. You try to what you call discern that. Itu KW. Iya, saudara semua bisa berbahasa roh. Tapi kalau saudara punya kepekaan, saudara dengar dia ngomong, kamu bisa tahu suara itu suara KW atau asli. Itu KW. Itu Mangga 2 punya orang, produk. Haleluya. Nah, people of God, Ma Tuhan. the people who are in the anointing always speak in the life of God. Kenapa? Orang yang selalu hidup di dalam urapan itu, So dia selalu Jesus hidup said dalam here, kehidupan Tuhan. Yaitu Yesus katakan, He said, narrow. Yesus sudah bilang, ini Nah. jalan yang sempit. Now, I want to ask you, Saya mau tanya sama saudara, why do you come to church? kenapa kamu datang ke gereja? Hari Minggu lagi dong. How nice sleep at home ya Pak ya? Aduh, apalagi kalau buat yang kerja ya. Kan kalau hari Sabtu, hari Minggu paling enak di rumah kan. Dalam 1 tahun, berapa hari Minggu Bapak nggak ke gereja? Ya, dalam waktu 1 tahun nih, 52 minggu, berapa kali yang bolong minggunya nih nggak datang ke gereja? Nggak ingat, itu artinya banyak ya. Nggak ingat maksudnya karena terlalu banyak bolongnya atau gimana ini? Hallelujah, I can count. Kalau saya bisa hitung, I can count. saya bisa hitung I pakai can jari. count. Saya bisa hitung. You know why? Kenapa? Never. Karena nggak pernah. I cannot.
Nggak bisa. Even if not feeling well, I still go to church. Walaupun yang namanya saya nggak enak badan pun, You know something, ya udah people? saya ke gereja. Saudara tahu You know Mbak Tuan? something, people? Saudara tahu When Mbak you Tuan? don't feel well, Kalau kita nggak rasa enak that's when badan, you go to church. itu harusnya cepat-cepat ke gereja. Kenapa? Kenapa? He's the life giver. Kan dia kan yang memberi kehidupan. He's your doctor. Dia dokter kamu. He's the healer. Dia penyembuh He's the kita. deliverer. Dia kepelepas He's the kita. one who give you life. Dialah yang memberi hidup buat But kita. by you in the bed, no point. Kan kalau kamu tiduran aja di rumah juga nggak ada gunanya, nggak Amen. baik-baik What's the juga. point? Jadi apa gunanya? So people of God, Teman Tuhan, now that's why he says this word. oleh karena itu dia katakan kalimat In ini. 1 Corinthians chapter 15 Di dalam 1 Korintus 15 and verse 19. ayatnya yang ke-19 katakan. By the way, I see a lot of people who bring the Bible to church. Ya, ngomong-ngomong saya lihat banyak jemaat yang datang ke gereja nggak bawa Alkitab. Kenapa ya? Habis ini mau shopping Pak. Huh? Nah, I know 4 reasons why people come to church without church. Ya, karena saya Bible. cuma tahu 4 kategori orang kalau datang ke gereja nggak bawa Alkitab. Mau tahu nggak? Mau nggak? Mau? Nggak mau? Mau? Mau nggak? Mau aja, mau gini, kalau nggak mau gini. Ya, kalau mau nganggur, Mau? kalau nggak gedek. Bapak. That is for you. Ya, paling nggak buat Bapak. Catat, number 1. Catat aja. Number 1. Yang pertama, Number 1. Orang buta. orangnya buta. They come to church without Bible, we forgive them. Karena mereka datang ke gereja nggak bawa Alkitab kan bisa diampuni. Number 2. Kedua, Buta huruf. orangnya buta huruf. Bukan utah huruf ya. Bukan buta huruf. Nanti jadi orang Nanti Batak. jadi orang Batak. Amen. Buta huruf ya. Buta huruf. So we forgive them. Number 3. Yang ketiga, People who say, orang yang bilang, Wobolwi. saya nggak punya uang. No money to buy the Bible. Nggak punya uang tuh beli Alkitab. You come to me or you come to pastor. Eh? Ya, kalau kamu nggak punya uang, nanti datang aja habis ibadah Pasti ke we buy Pak you Bible. Junaidi atau ke saya. Nanti pasti dibeliin Alkitab. Hallelujah. Number 4. Yang keempat, Ini yang luar biasa. ini yang udah luar Because biasa. the Indonesian always like to say luar Karena biasa. orang Indonesia itu paling senang menggunakan kata luar This biasa. one really luar biasa. Yang ini memang benar-benar luar They have biasa. memorized the whole Karena Bible. udah hafal isi Alkitab. Hallelujah. So next time people come to church without Bible, you see. Jadi kalau lain kali ada jemaat datang ke gereja nggak bawa Alkitab, perhatiin. Yang mana dari 4 ini? Nah, dari 4 ini mereka kategori yang mana? Yang kategori yang mana? Amen. Tapi the modern generation got the 5th one. Ya, tapi generasi yang modern ini punya yang kelima. You know? Tahu kan? They say, Mereka bilang, saya punya Alkitab Alkitab di aplikasi. Ya, di aplikasi handphone. now why is this given? Kenapa ini dikasih? To come to church? Nggak untuk datang ke You know gereja. something? Saudara tahu The devil is cheating the church. bahwa si iblis itu sudah menipu gereja. Bringing this. Nggak apa-apa bawa Because Alkitab in the di aplikasi. application, not all the Bible are truly translated Bible. Karena kan di dalam aplikasi Alkitab itu kan terjemahannya kan saudara kan kalau pakai yang mana-mana kan belum tentu semuanya itu benar. There are a lot of version, a lot of words are omitted. Karena banyak sekali kan versi-versi yang saudara pakai itu kan kadang-kadang tuh omit tuh hal-hal yang penting tuh dihilangin. Now they are coming up with that now. Jadi Many, sekarang udah many seperti things are itu. going to miss in that application. Jadi sudah banyak yang namanya kata-kata tuh dihilangkan di handphone. Oh, pendeta khotbah dia buka. Saudara buka nih aplikasinya nih. Oh, dia baca. Ya, lagi baca-baca ayat firman Tuhan, Masuknya masuk WhatsApp. WhatsApp. Amin. Little by little. Masuknya Lagi masuk email. email. Pak, masuklah. TikTok. Masuknya Instagram. Ya. dibalas enggak? Saudara buka, saudara balas gak? Hah? Tergantunglah Pak siapa yang mau Tergantung. kirim ya. Ya, gantung dulu baru digantung. Iya gantung dulu lah nanti kamu digantung. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Dijawab enggak? Dijawab. Balas enggak? Balas enggak? Balas, Balas Pak. juga. Itu penting juga, Pak. Haleluya. Nah, I call them jemaat kurang ajar. Kalau Pamu tuh bilang jemaat seperti itu kurang ajar. You know why? Kenapa? Because you don't know where you're sitting. Karena kamu yang seperti itu tuh nggak tahu kamu duduk di mana. Do you know whenever you worship God, Kamu tahu nggak? Selagi dimanapun kamu menyembah the Tuhan, angels come down? malaikat kan turun. Have you seen angel? Udah pernah lihat malaikat belum? Have you seen angel? Udah pernah lihat malaikat Look belum? at me nicely. Ya lihat saya baik-baik. Hallelujah. Do you see? Now that is the truth.
Itu benar. Because I see them. Saya udah pernah lihat. I see them. Saya lihat. That's why I worship them. I'm very careful. Oleh karena itu kalau lagi penyembahan saya paling hati-hati. I'm very careful. Saya paling hati-hati. Because I've seen them coming down. Karena saya lihat malaikat And turun I naik. see the angels moving. Saya lihat malaikat itu And I bergerak. see like clouds coming Saya in. lihat yaitu awan-awan yaitu di sekeliling gereja. Wherever Jesus is being glorified, Karena setiap kali dimanapun Yesus the dipermuliakan, angels come down. malaikatnya akan turun. You berani ya main handphone di gereja ya? Jadi mau duduk di dalam hadirat Tuhan. Hah? Berani Berani ya? juga kamu main-main dengan handphonemu. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. yeah, can you do that when you meet Kalau Presiden misalkan Jokowi? kamu diundang sama Jokowi, Hah, kamu berani nggak atau dikasih nggak bawa handphone? dikasih ya Pak? Nggak boleh. Protokolnya aja handphone semua dititip Simpan di luar dulu. Mau berhadap dengan Pak Presiden. Itu mau menghadap Pak Presiden. Apalagi menghadap King of Kings and the Lord Apalagi of mau Lords. katanya mau menghadap raja di atas Who segala do you raja. think he is? Emang kamu pikir Tuhan itu siapa? Amen. Number one, Yang pertama, if you want to go to heaven, kalau kamu mau ke if you surga, call Jesus your friend, kalau kamu memang sebut if you Yesus say that you live sahabatmu, with God, kalau kamu bilang dia tinggal where denganmu, is the Bible in your hand? mana buktinya kamu sahabatnya? Alkitabnya aja nggak dibawa. Bukankah Alkitab ini adalah dia sendiri? Harusnya kan dia kemana-mana kamu bawa kan? Mana Alkitabmu? Kasih lihat. Bohongin siapa dong? Yang kamu bohongin siapa? You're cheating yourself. Bukan kamu nipu diri kamu This is sendiri. what you call the deception of the century. Ya inilah yang disebut penyesatan akhir zaman. Why? Kenapa? Because the preachers have taken up the role of God now. Kenapa? Karena memang pengkhotbah zaman sekarang ini udah ini apa ya? Seperti kayak melunturkannya udahlah firman Pengkhotbah Tuhan. sendiri nggak mau Alkitab ke mimbar sekarang. Bawanya apa? iPad, YouPad, YPad. Hallelujah. Huh? They only want to use pad. Hallelujah. Not the word of God. You think you're modern? Kamu pikir mungkin itu kamu pikir modern. You think it is modern? Kamu pikir itu modern. No. Enggak juga. You are kan? being deceived by the devil. Kamu nggak merasa kalau kamu sebenarnya udah ditipu oleh si iblis. This Bible cannot be compensated by anything. Karena Alkitab ini nggak bisa digantiin pakai apapun juga. In the beginning was the Word, Karena memang sudah dikatakan pada mulanya adalah The firman. Word was with Firman itu God. bersama dengan Allah dan firman itu and the adalah Word Allah. was God. Firman itu adalah And the Allah. Word manifested to be Bahkan apa? man. Firman itu menyatakan dirinya dalam So when you wujud have the daging atau word in manusia. you, Jadi kalau kamu punya firman bersama dengan kamu, What happens now? apa yang Now terjadi? in Matthew 1:23, Di dalam Injil Matius 1 ayat 23, the Bible tells us, Alkitab bilang, di dalam Injil Matius, right? Matthew Matius 1:23. 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan yang mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya? Immanuel artinya apa? Hah? Menyertai dari mana? Kalau saudara bilang Immanuel Allah menyertai kita, penyertaan Allah di mana? Tuhan menyertai kamu? Tuhan menyertai Dari kamu. mana? Penyertaan kamu di Di mana? mana? Kamu harus tahu dong. How Kalau do you kamu know? bilang Tuhan bilang menyertai saya harus Penyertaan tahu Tuhan penyertaan dari dia mana? dari mana. Because in the Old Testament, penyertaan Tuhan was always outside. Kenapa? Kalau mau bicara perjanjian lama, penyertaan Tuhan itu hanya bisa di luar kita. Nggak bisa masuk dalam manusia. David says, Daud bilang, Lord, you are in Tuhan, front of me. Engkau ada di depanku, You are engkau behind ada me. di atasku, engkau ada di belakangku. And this knowledge is too much for me Pengetahuan to seperti ini understand. terlalu dahsyat untuk aku ketahui. That is the Old Testament. Itu perjanjian lama. God was never in them. Tuhan itu nggak pernah From masuk the ke dalam time manusia. Adam and Eve sinned against God, God could not come and live with man. Sejak Adam dan Hawa hidup dalam dosa, Allah nggak pernah tinggal di dalam mereka lagi. So now God is saying, Sekarang Tuhan bilang, I will send him as an Emmanuel. aku akan mengutus dia, anakku ini sebagai Immanuel. Meaning what? Artinya apa? God with us and in us. Immanuel itu artinya apa? Allah di dalam kita, dia bersama dengan kita. How? Bagaimana? From the time God created Adam, Jadi sejak pertama Allah menciptakan Adam, God said to the mud, Allah bicara kepada Let there be tanah, man. jadilah manusia. and the man formed. Lalu manusia itu kan And God terbentuk. breathed in. Dan Allah yang mengembuskan nafas roh, The Spirit Diri. of God came in him. roh Allah masuk. What is the Spirit in you? Jadi roh yang di dalam kamu itu rohnya It's the Spirit siapa? of God. Itu rohnya Tuhan. Hallelujah, people of God. Tuhan. The Spirit of God came in. Roh Tuhan masuk. And when the Spirit came in,
is split into Pada two. waktu roh Tuhan termasuk, terbagi menjadi dua. And one came up, Yang satu naik ke atas, became the soul. itu jadi jiwa. The one came down, Yang satu turun ke became bawah, the spirit. ini jadi manusia Man roh. became spirit, soul, and body. Oleh karena itu kenapa manusia ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. And now God is in him. Sekarang dikatakan Allah di dalam dia. Now, when you say Emmanuel, Pada waktu saudara bilang Immanuel, God says, I want to be in you. aku maunya sekarang tinggal diam di dalam kamu. But how can God come inside you? Jadi bagaimana mungkin Allah ini bisa tinggal diam di dalam He kamu? cannot blow his breath Dia in kan your nggak nose. mungkin dong hembuskan nafas kedua kali lagi ke He kamu. can't do that Dia anymore. nggak bisa lakukan So itu what he lagi. did? Apa yang dia He lakukan? said, now I will come through you from where you sin against me. Yaitu aku akan datang kepadamu melalui kamu berbuat dosa. Amen. From where you started, Dari mana kamu mulai? where did man first sin against God? Manusia itu berdosa di mananya? From his soul. Kan dari jiwanya dulu. So what happens now? Apa yang terjadi? God says, Tuhan bilang, Romans 10:17, Yaitu di dalam Roma 10 ayat 17. Faith comes Jadi by iman hearing. timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. when you hear the word of God, Waktu saudara dengar when firman you hear Tuhan. the word of God, Waktu saudara dengar the firman word of God Tuhan. go into your soul. Firman Tuhan itu kan masuk ke dalam When you go into jiwamu. the soul, Waktu masuk ke dalam jiwamu. the soul speaks now. Kan jiwa ini kan ajak ngomong. The soul will say, I don't think I can accept that. Pernah gak nih selagi kamu dengar firman seperti ini. Ada suara yang ngomong sama kamu. Kayaknya firman ini saya gak bisa terima nih. Gak begitu dah. Saya gak diajarin begitu. Nggak benar loh. Firman ini gak bener nih. Aku nggak bisa terima. Saya gak bisa terima. Have you come across like that? Pernah gak? Pernah gak nih lagi dengar firman ini? Gak usah A ngomong voice jauh-jauh. speaking up here? Pernah gak lagi dengar firman sekarang ini? Pikiran kamu nih di luar. Ntar pulang Pernah mau nggak? makan apa? Ada suaranya. Ada suara begitu gak? Hah? Kadang-kadang kan? Kadang-kadang kan? If it's not speaking, then you're a dead man. Kalau nggak ngomong artinya dia udah mati. That Ngomong orang means- mati. Artinya? That means Artinya you don't know the word of God. kamu nggak tahu firman Tuhan sama Remember, sekali. Ingat. every time you hear the word of God, Setiap kali kamu dengar There will kalau be a- itu firman Tuhan benar-benar, The pasti word- ada peperangan di sini kamu. it will be speaking up there. Itu akan terus terjadi You know what peperangan. it will di sini. say? Yeah, but you know, Itu suara yang selalu kasih alasan. Kayaknya begini. yeah, Begitu. you know, situation, condition. Situasi We are living in the kondisinya. world. Kita kan masih hidup di dunia. So what happened now? Apa yang terjadi? The word of God now will be now blocked Sehingga apa? in your soul. Bahwa firman Tuhan itu coba untuk dihalangi oleh jiwa kamu. And it has got into Kalau your heart. yang namanya jiwa kamu menghalangi, itu yang disebut kubu-kubu, benteng-benteng, itu nggak akan bisa masuk lagi ke dalam manusia rohmu. That means it's not gone inside. Artinya kan firman Tuhan yang adalah Allah sendiri, dia nggak masuk ke dalam kamu. That means Artinya, you will come to church, kamu bisa aja datang You hear the terus word of ke God? gereja, dengar firman. but no change. Pulangnya sama, nggak berubah-berubah. Tanya mereka kenapa nggak berubah? Kalau ditanya kenapa kamu nggak berubah udah puluhan tahun ke gereja. Dia menyanyi begini. Tuhan Yesus. Kenapa nggak berubah? They say because they sing Tuhan Yesus tidak berubah. Karena Tuhan Yesus katanya nggak berubah. Hallelujah, people of God. So the word of God goes in and brings down the stronghold. Ya itu tujuan firman Tuhan. Kalau kamu dengar, harusnya kan kubu-kubu, benteng-benteng. Ini nih rubuh sama Amen. firman Tuhan. We'll submit to the word of God. Kalau kamu mau apa? Tunduk mutlak dulu sama firmannya. Ngerti nggak ngerti? Ngerti nggak ngerti, terima You dulu. can accept or you cannot accept. Kamu mau terima atau You nggak like terima. or you don't like. Suka atau enggak. You say, God, that's your word. Kalau kamu bilang Tuhan karena itu I firman-Mu, receive it. saya terima dulu. When you receive, Waktu kamu bilang the terima, kubu will fall. kubu itu runtuh. when the kubu falls, the word will come and rest in the Kalau yang spirit namanya man. kubu atau benteng-benteng di kepala kamu udah runtuh, baru firman Tuhan bisa kesimpan di dalam manusia rohmu. Meaning what? Artinya apa? The word is God. Kan firman itu dikatakan pada mulanya kan Tuhan sendiri. Hallelujah. The word was God. The word was with God. The word was God. Kan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah So now the Allah. word has come inside you. Jadi firman itu kan masuk kesimpan ke So dalam when the kamu. word of God is in you, Jadi kalau firman kesimpan dalam kamu, Emmanuel is in you. baru kamu bisa mengklaim Tuhan di dalam saya. Kalau kamu bilang Tuhan di dalam kamu gak ada firmannya, Tuhan yang mana? Amen. So that's the beginning, yeah? Itu baru awal. Hallelujah, so people of God. Ma Tuhan. Now, he says, if only for this life, your hope is in Christ, you are of all men the most pitiable. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19 katakan. 1 Korintus 15 ayat 19 katakan.
Jikalau kita di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amen. You're the most pitiful people. Jadi Alkitab bilang kamu orang yang paling perlu dikasihani. Bukan orang yang belum kenal Tuhan Jadi Yesus. bukan bicara orang yang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Amen. If only for this world. Kalau hanya untuk bicara kamu mau dunia ini aja. Only for this world. Hanya untuk dunia ini Only for aja. the need of your Hanya life. bicara kebutuhan If hidup only kamu. for that you know you come to Christ. Jadi kalau hanya untuk ini aja, untuk kampung tengah kamu datang ke Kristus. You are the most pitiful person in the Alkitab world. bilang kamu orang yang paling perlu dikasihanin di dunia And I must ini. tell you, Dan saya harus beritahu these kepada are the saudara. people Ini adalah orang-orang. who have not gone into the narrow gate. Ini adalah orang yang belum lagi masuk hidup di dalam jalan yang sempit. Because the Bible says, Karena Alkitab enter the katakan, narrow gate, for wide is the gate and broad is the way which leads to destruction. ayat 13, Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amen. Many people will follow in everything na papa. Dikatakan banyak orang kalau masuk ke situ mau apa aja boleh. Narrow gate. Jalan yang sempit. God says, Tuhan bilang, or Jesus said, Yesus bilang, narrow gate, enter the narrow gate for, and then he goes on and says, verse 14, because narrow gate is difficult. karena ayat 14-nya katakan ini, kamu perhatikan. Karena sesaklah pintu dan bukan sempitlah. Sesaklah pintu dan sulitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Jadi Yesus sendiri udah bilang, udah jalannya sempit, susah lagi. Mau ikut Yesus gampang nggak? Jujur aja, kalau kita mau hidup jadi orang Kristen, sungguh-sungguh ikutin Alkitab, susah gak? Gampang nggak? Atau gampang? If you say everything is okay, you're not following Jesus. Kalau saudara bilang, semua-muanya gak apa-apa, saudara gak ikut Yesus sungguh-sungguh. Because Jesus will say, I never knew you. Nanti pada akhirnya Yesus bilang, aku gak kenal kamu loh. Why not? Kenapa? Why I never knew? Kenapa aku gak pernah kenal kamu? Because you have compromised all your way. Kamu selama ini sejak kamu terima Tuhan Yesus jadi orang Kristen, kamu hidupnya kompromian. Nggak ada perubahan. Gak ada perubahan. You have accepted Christ. Kamu cuma terima Ada Tuhan. perubahan nggak? Sejak kamu terima Tuhan sampai hari ini dah. Kamu coba periksa diri kita masing-masing. Ada perubahan gak? I had to look at myself first. Saya aja tiap hari harus Before I periksa talk to diri. you, I must ask myself. Kenapa? Sebelum saya ngomongin orang lain, saya mesti koreksi diri saya Before I sendiri became a dulu. Christian, Sebelum saya jadi Kristen, I earn a good life. saya punya kehidupan enak. I earn about 400 million a month. Kalau punya ukuran uang saudara, penghasilan saya 400 juta I drive tiap a bulan. Merc. Saya udah mengendarai I drive Mercy. an Alfa Saya Romeo. punya Alfa Romeo. I don't live in homes, I Saya live in bukan hotels. hidupnya di rumah, tinggalnya di hotel. That was my lifestyle. Itu gaya hidup saya. But Tapi after Jesus came to my ketika life, Yesus datang ke dalam hidup saya, it's the other way. ya 180 I derajat. found that all the riches of the world is nothing but lie. Iya, saya menemukan bahwa kok kekayaan dunia itu tuh bukan apa-apa, jadi It's an seperti illusion. kebohongan. Itu cuma satu ilusi. It can never take you to God. Kekayaan itu nggak bisa membawa kita kepada Tuhan. It will never take you to Nggak God. bisa membawa kita Because pada Tuhan. Jesus was tempted by the devil to show the world and the glory and said, I will give it to you. You follow me. Bahkan apa? Yesus waktu dicobai di padang gurun aja juga ditawarin kan, dikasih lihat kekayaan dunia, dikasih lihat kerajaan, dikasih lihat dunia ini. Kamu bisa, Tuhan, iblis cuma bilang, nggak menyembah, sujud aja, nggak perlu menyembah, tunduk aja. Enough. Udah cukup, aku I kasih. give it to you. Iblis nggak bilang menyembah loh, sujud aja, nunduk aja, aku kasih ke kamu. Hallelujah. Now people have got, Tuhan. a lot of people got wrong Jadi misconception. banyak orang Kristen punya konsep Now, kekristenan yang let me salah. put it right. Mari saya tempatkan I yang am benar. not against riches. Saya tidak anti kekayaan. No, I'm Ya, not. saya nggak Because anti. my God is a God who Karena prosper apa? me. Iya, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang memakmurkan. 38 years now, 38 tahun I have no sekarang. gaji. Saya nggak punya gaji. but I still travel around the Tapi world. saya masih keliling I kemana-mana. preach the gospel. Saya beritakan Whether the Injil. people bless me or don't bless me, I don't Apakah saya care. mau diberkati gereja atau enggak, saya nggak peduli. Kenapa? Kenapa? Karena saya Karena yang melayani dia. saya layani adalah dia. Saya melayani dia. Saya melayani dia. Amen. We came back from Kendari. Kita baru pulang pelayanan dari Not Kendari. easy. Nggak gampang. 12 days. 12 hari. Every day for 12 days, not even one day rest. Ya, tiap hari 12 hari continuous kita nggak istirahat. People have got for Tuhan what? buat apa? Karena hidupnya Hidup singkat. ini kan cuma singkat. Do it the best for God. Jadi kalau kamu tahu hidup, pakailah untuk Tuhan. When you want to die, you must say, God, I've Jadi done the best for waktu you. kamu sudah sekarat, udah mau dipanggil pulang, kamu puas dengan hidup kamu udah kasih yang terbaik buat dia. Amen. You tell him, Lord, I've done my best. Iya, kamu bisa berkata, Tuhan aku sudah lakukan yang terbaik. That's must be the motto. Itu yang harus jadi moto So people kita. have got, Ma Tuhan, I gave up all. saya tinggalkan semuanya. For what? Buat apa? Because they said, come. Karena memang dia katakan, ayo datang. Would you leave everything, follow me? Mau nggak kamu tinggalkan semuanya ikut Would aku? you leave everything Mau nggak tinggalkan semuanya? and follow me? Ikut aku. Oh, 3 bulan gak bisa tidur. 3 bulan saya nggak bisa tidur. Gak bisa, otaknya udah keringatan. Haleluya.
Amen. Time's up, Pak. Yes. Uh-oh. Sorry, I must stop here, ya. Hallelujah. So he says here, Dikatakan di sini. because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. Ayat 14 katakan karena sesaklah pintu dan sulitlah jalan yang menuju And there are kepada few kehidupan. who find Dan hanya it. sedikit yang bisa menemukannya. Few who find it. Sedikit aja orang yang Who bisa are these menemukannya. few people? Siapa yang sedikit ini? These are the people who are chosen. Ini adalah orang-orang yang dikatakan Alkitab orang pilihan. Many are called, Banyak yang terpanggil, but few are chosen. sedikit yang dipilih. Who are these chosen ones? Siapa yang terpilih The ini? chosen ones are the people who are willing to give their life for Christ. Yang terpilih ini adalah orang yang rela untuk mengorbankan Everything kehidupannya buat they have. Tuhan. Apapun yang dia miliki, Belongs to God. itu tuh punya If Tuhan. God says go, they will go. If Kalau God says Tuhan come, bilang come. pergi, pergi, datang, datang. Amen. Now, people of Nah, God. Tuhan. But Tetapi the people who did ministry now, orang yang melakukan pelayanan, he says here, dikatakan di sini, Lord, we have prophesied in your name, cast out demons, and done many wonders. ayat 22 katakan, Tuhan kami sudah bernubuat di dalam namamu dan juga mengusir setan di dalam namamu dan mengakukan banyak mujizat di dalam namamu juga. And the Lord says, Dan Tuhan bilang, I will declare to them, aku akan berkata kepada I mereka, never knew aku you. tidak pernah mengenalmu. Depart from me. Nyalah dari hadapanku. Who are these people? Siapa orang-orang ini? These are people who accepted Christ. Ini adalah bicara orang-orang yang sudah Filled terima in the Holy Tuhan. Ghost. Dipenuhi dengan Roh They Kudus. use the karunia. Karena apa? Kan yang namanya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat kan pasti harus ada karunia dan They kuasa use Allah. it. Artinya apa? Dia punya But they karunia. use it for themselves. Tapi dia pakai untuk kepentingan They dia use the sendiri. name of Jesus. Dia pakai nama Tuhan They use Yesus. the ministry Dia pakai pelayanan. untuk cari jati Hanya diri. untuk yaitu apa? Jati diri dia sendiri. Find a name Ya cari Find a position. kepopuleran, cari posisi and live a life. dan menjalani hidup. And they think that they've done something for Dan God. mereka pikir mereka sudah jalankan atau melakukan sesuatu buat But Tuhan. Jesus said, Yesus katakan, you who practice lawlessness. ya itu yang terakhir dikatakan bukan kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau Inggrisnya katakan kamu yang mempraktekkan pelanggaran hukum. To open this verse will take me 1 hour. Ya, mau kupas apa sih yang dimaksud dengan praktekin pelanggaran hukum itu What perlu waktu is 1 jam. lawlessness? Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Lawlessness basically is not obeying the law of God. Melanggar hukum itu kan artinya secara dasar kita nggak taati hukum-hukum Tuhan yang I give ada. you an example. Saya kasih contohnya. And I close here. Saya akan tutup We di sini. all know we have to give tithes. Bahwa kita semua tahu kan, kita sebagai orang Kristen A kita lot harus of mengembalikan conglomerates in perpuluhan. Jakarta, they give their tithes. Bahwa banyak konglomerat di Jakarta ini memberikan perpuluhan But mereka. Tapi They create a yayasan and put the money in the mereka yayasan. bilang begini, saya nggak mau pakai uang perpuluhan saya kasih ke gereja. Saya bikin aja yayasan sendiri supaya saya bisa kelola, kasih orang Amen. miskin, Do ministry kasih from ini, that. kasih itu untuk pelayanan. Is it right or wrong? Kalau menurut saudara benar atau salah? That is what you call lawlessness. Itu yang disebut salah satu sebagai pelanggaran hukum. Why? Kenapa? Because the law of God is bring that to the house of God. Karena apa? Hukum Tuhan udah jelas katakan, bawalah persembahan persepuluhan kamu ke dalam rumah Tuhan. Bukan create yourself. Tuhan That is nggak business bilang. mentality. Tuhan nggak bilang bahwa kamu bawa perpuluhan kamu bikin yayasan. Why? Tuhan nggak bilang begitu. Because you Kenapa? say gereja don't know how to mengelola. Mungkin sebagai orang kaya, sebagai pengusaha kamu berpikir, gereja ini pendeta nggak tahu Remember- bagaimana kelolanya. Remember, your responsibility is only to give the church. Ingat, bagian kamu, tanggung jawab kamu itu hanya ikutin firman Tuhan aja. It's not your business to find out what they do with the money. Jadi itu bukan tanggung jawab kamu lagi mau gembala pakai itu uang untuk apa. That is not your business. Itu bukan urusan kamu lagi. The moment you decide to give the money, it's no more yours. Karena apa? Begitu kamu udah punya. Ini belum ngomong dari mulut nih saya akan kasih. Baru kepengen aja nih saya mau kasih si A. The Itu moment- uang yang nilainya kamu udah bilang 500.000 nih. Itu bukan uang kamu lagi. It's no Kalau more kamu yours. udah berkeinginan mau kasih si A It belongs 500. to God. Uang itu bukan punya kamu. God will find accountability to the people who use it. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak mengembalikan milik Tuhan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kamu untuk itu. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. that means Artinya? you practice lawlessness. Kamu bukan melakukan pelanggaran hukum, tapi kamu praktekin. Artinya kalau praktekin apa? Kita terus menerus lakukan Every itu. month you don't, yeah, I'm giving to God. I set aside my tithe, I put it in the yayasan. I use the ministry for the ministry. Nah, jadi banyak orang yang berpikir, saya kan tetap kasih perpuluhan, tapi ke yayasan ini yang ini. Ya itu bukan yang diminta oleh Alkitab, bukan yang diminta oleh Tuhan. That is lawlessness. Itu kalau kamu praktekkan terus menerus, This- kamu hidup di dalam mempraktekkan pelanggaran These hukum. are the people Jesus said, I never knew you. Inilah salah satu contohnya orang-orang nanti pada di hari penghakiman. Tuhan akan bilang, aku tidak pernah I never mengenal knew kamu. you. I don't know you.
Aku nggak tahu siapa kamu. Why? Kenapa? Because you use it for your own. Karena kamu pakai untuk You kepentingan did kamu not sendiri. obey my Kamu law. nggak mau taatin hukumku dulu. So people of God, Jadi umat Tuhan, ministry is one thing, pelayanan satu hal lagi. personal relationship is one thing, Yaitu bicara hubungan pribadi satu but hal lagi. remember, Tapi ingat, both of that Dua-duanya. must have only one thing in center. yaitu harus terfokus pada satu. Everything you do Apapun yang kamu kerjakan, must be lakukan. based Itu on God's word. semua-muanya kamu harus periksa lagi dari dasar firman If you Tuhannya. do that, Kalau kamu lakukan itu, then the Bible says, baru Alkitab bilang, He will say to you, come into the paradise your Father has prepared for you. ya nanti pada akhirnya baru dia berkata, masuklah ke dalam Firdaus yang telah disediakan oleh Bapakku From everlasting. untuk kekekalan. Why? Kenapa? Because they walk in the narrow gate. Karena mereka ini adalah orang yang mau jalan di dalam jalan They yang do not sempit. walk according to their own mind. Mereka itu bukan berjalan menurut pikiran mereka Not sendiri. according to their desire. Bukan menurut kemauan mereka Not sendiri. because they want name. Bukan karena mereka mau nama. Not because they want fame. Bukan karena mereka mau But kepopuleran. they only want one thing. Tapi mereka cuma mau satu hal. To please Him. Untuk menyenangkan Tuhan. In everything in Di their dalam life. apapun yang mereka They kerjakan. are the one the Bible Mereka says inilah yang Alkitab katakan. will be taken up Yang bisa terangkat in the last days. pada waktu akhir zaman. May God bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Let us pray. Mari kita berdoa. Our gracious loving Father, we give you thanks this morning. Allah kami yang hidup dan penuh dengan kasih karunia, kami berterima kasih untuk malam hari ini. We ask your presence to be with your people. Kami minta Tuhan hadirat-Mu terus menyertai The umat. word that was sown, Firman yang sudah ditabur, let it be fall into the good land. biarkan jatuh ke tanah yang subur And Tuhan. let that word continue to speak to Dan them. biarkan firman ini terus menerus berbicara kepada And let mereka. the word continue to germinate in Dan them. biarkan firman itu terus bertumbuh di dalam And hidup bring mereka. fear of God in their Dan heart. membawa takut akan Tuhan di dalam hati And mereka. to live a life Dan sehingga mereka menjalani that will hidup bring glory to yang you. membawa kemuliaan buat namamu. Commit them into Kami your menyerahkan hands. mereka semua dalam tangan Bless the kasih. service. Berkati Bless ibadah the ini. pastor and the Berkati Pak ministry. Gembala dan juga pelayanannya. Let the people grow in your word Biarkan Tuhan umatmu boleh bertumbuh di and dalam come to the firman knowing knowledge dan datang di dalam pengenalan of your beloved Son. akan anakmu yang terkasih. In Jesus' name Di we dalam pray. nama Tuhan Yesus Kristus kami And sudah all of us together we berdoa. say, Semua umat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Amen. And God bless Tuhan you. memberkati saudara semua.